أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar mengajarkan kita tentang sikap selalu bersikap positif. Kisah tentang surat Al-Kautsar ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami musibah, yaitu kematian putranya yang bernama Ibrahim. Pada waktu itu ketika putra beliau meninggal, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Lahab malah menghina atau mengejek, senang dengan kondisi musibah yang menimpa Rasulullah SAW. Dia mengatakan Muhammad abtar. Muhammad terputus, artinya nasabnya tidak ada yang meneruskan lagi. Tidak ada yang meneruskan perjuangannya lagi. Dia akan terputus, tidak punya keturunan. Ini sebuah hinaan dan pelecehan dari Abu Lahab. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tayna kal kautsar." Sesungguhnya kami akan memberikan kepada kamu al-kautsar. Sebagian ulama menjelaskan al-kautsar adalah telaga. Telaga nanti al-haud yang ada di akhirat. Ada juga sebagian ulama yang menjelaskan al-kautsar itu al-khair al-katsir, yaitu kebaikan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita apabila kita sedang dalam kondisi sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita kehilangan, baik itu mungkin kehilangan anak atau kehilangan pasangan atau kehilangan harta atau kehilangan kesempatan, kehilangan bisnis. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa kesulitan dan hal-hal yang tidak enak yang kalian rasakan di dunia ini, sungguhnya apabila kita bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan al-kautsar, yaitu kebaikan yang sangat banyak. Dan kita diharapkan untuk mencari hal-hal yang positif, memikirkan hal-hal yang positif yang bisa kita syukuri. Jangan terlalu larut di dalam kesedihan, kehilangan satu hal yang mungkin itu kecil, hanya beberapa rupiah atau hanya beberapa kendaraan yang kita punya hilang, atau hal-hal yang mungkin remeh hilang, tapi itu membuat kita selalu berpikir negatif dan sedih sehingga pikiran kita dipenuhi dengan pesimis, pikiran-pikiran yang negatif. Inna syani'aka huwal abtar wa sholli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa sholli li rabbika wanhar." Kamu akan mendapatkan kebaikan yang besar. Kebaikan yang sangat banyak sekali. Maka lakukan sholat dan korban. Ini menunjukkan kita diminta untuk bersyukur, dan cara syukur kita dengan amal soleh, dengan memperbanyak sholat, dengan berkorban, berinfak, menginfakkan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi tidak perlu kita memikirkan apa yang hilang dari kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik berupa mata, tangan, kaki, kendaraan yang sudah ada sekarang ini, dengan rumah yang bisa kita tinggali, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, kita gunakan dengan kebaikan. Kita gunakan dalam kebaikan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak kenikmatan. Ada banyak sekali kenikmatan, jauh lebih banyak dari apa yang diambil darimu.
Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang menghinamu, termasuk Abu Lahab tadi yang menghina Rasulullah SAW, dan orang-orang yang merendahkan kita sebagai umatnya, mungkin kita direndahkan karena kita mungkin berbeda dari lingkungan sekitar kita, dari teman-teman kita. Kita hidup di tengah lingkungan kerja mungkin yang banyak penyimpangan, yang tidak syar'i, kemudian kita berbeda sendiri. Maka kemudian keadaan kita yang berbeda ini, kemudian kita dibedakan perlakuan kita, diberi perlakuan yang berbeda, maka kita harus bersabar. Sesungguhnya orang-orang yang menghinamu itu adalah orang-orang yang terputus. Orang-orang yang menghina kita, mencela kita, merendahkan kita, dia sesungguhnya yang dirinya sendiri yang rugi. Dan di dalam makna yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar ini juga mengingatkan kita bahwa Rasulullah SAW kehilangan anak. Namun Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan sesuatu yang lebih besar dari seorang anak kecil yang meninggal dunia, yaitu generasi para sahabat. Al-Kautsar, sungguhnya kami memberikan kepadamu kebaikan yang besar, artinya kami memberikan generasi yang terbaik yang akan turun-temurun mengajarkan kepada generasi setelahnya. Generasi setelahnya mengajarkan pada anak cucunya, sehingga turun-temurun kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah berlanjut menjadi amal jariah yang akan berlipat ganda pahalanya. Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan Rasulullah SAW dan mengingatkan kita semua bahwa ketika Allah mengambil sesuatu yang sedikit dari kita, sesuatu yang kecil dari kita, Allah akan menggantikan yang besar apabila kita bersabar dan selalu beriman. Sebagaimana dalam surat yang lain, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah itu menimpa kalian, itu semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman, barang siapa yang yakin kepada Allah akan memberikan ganti, akan memberikan sesuatu yang lebih baik, yahdi qalbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk. Begitu juga generasi Rasulullah SAW, para sahabat ini akan menjadi ladang pahala yang akan mengalir terus kepada Rasulullah SAW pahalanya. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang menghinamu, Abu Lahab yang menghinamu itu, dia adalah orang yang terputus. Jadi Abu Lahab ini menghina Rasulullah. Rasulullah SAW akan terputus dari Quraisy. Pada zaman dahulu Quraisy adalah suku yang paling terhormat. Suku yang memiliki kedudukan yang tinggi. Rasulullah SAW karena berbeda dengan keyakinan Quraisy pada waktu itu, dengan tetangganya, dengan sukunya, dia akan dikucilkan dan dihilangkan, dihapus dari Quraisy. Dia akan terhapus dari Quraisy dan diusir dari Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah. Sesungguhnya dia sendiri yang menghina kamu, dia akan yang terputus dari Makkah, dari Quraisy. Sekarang buktinya Rasulullah SAW nama Muhammad, nama yang sangat banyak sekali dipakai oleh kaum muslimin, seluruh manusia di dunia ini, orang yang bernama Muhammad banyak. Sekarang kita cari apakah ada orang yang menamakan dirinya sendiri Abu Lahab. Tidak ada. Dan ini menunjukkan bahwa Abu Lahab sendiri yang terputus. Kehormatannya tidak ada sama sekali. Kedudukannya yang dulu menjadi seorang yang paling top di dalam kaumnya, sekarang menjadi paling rendah. Tidak ada sama sekali manusia yang menisbatkan dirinya atau yang mengidolakan menjadi Abu Lahab. Makna yang kedua, Rasulullah SAW di dalam Al-Kautsar ini, Allah akan memberikan kenikmatan, yaitu bisa mengembalikan Ka'bah ke keadaan semula, sebagaimana ketika dibangun oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam.
dibangun di atas tauhid, tidak ada kesyirikan. Di situ untuk beribadah ikhlas murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beribu-ribu tahun, Ka'bah ini diselewengkan oleh orang-orang yang tinggal di situ, termasuk Quraisy. Suku Quraisy ini menempatkan di sekitar Ka'bah itu 360 patung. Sehingga terjadi kemungkaran di situ. Kemungkaran yang paling besar adalah menyembah selain Allah. Berdoa kepada selain Allah, patung-patung itu, patung orang-orang soleh itu, mereka anggap bisa menjadi perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan syirik. Kemudian mereka melakukan haji, ritual haji tanpa busana, berzina di situ, berjudi di dekat Ka'bah. Maka Rasulullah SAW akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penguasaan terhadap Ka'bah ini sehingga bisa memurnikan kembali, menghapus semua kemungkaran-kemungkaran di sekitar Ka'bah. Dan surat Al-Ikhlas ini menjadi isyarat bagi Rasulullah SAW bahwa nanti Ka'bah ini akan engkau kuasai dan akan bisa engkau bersihkan dari berbagai macam kesyirikan. Dan benar-benar terjadi setelah akhir perjalanan Rasulullah SAW melalui Fathu Makkah, kemudian Ka'bah ini menjadi bersih dari segala perbuatan kesyirikan. Dan inna syani'aka huwal abtar memiliki makna orang-orang musyrik kehilangan kontrol, kehilangan kendali dari Ka'bah, tidak bisa menguasai Ka'bah lagi. Padahal Ka'bah pada waktu itu menjadi tujuan utama. Orang-orang datang dari Yaman, dari Syam, dari berbagai negara datang ke Ka'bah yang menggerakkan perekonomian, yang membuat kaya orang-orang Quraisy. Dan membuat orang-orang Quraisy itu terhormat dibanding suku-suku yang lain. Apabila mereka melakukan perjalanan ke luar negeri, mereka akan sangat dihormati dan dilindungi karena mereka dikenal sebagai pelindung Ka'bah. Orang yang mulia, suku yang mulia, yang melindungi Ka'bah, yang melindungi tempat ibadah yang paling utama di dunia ini. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapus hak mereka, mereka kemudian tidak memiliki hak sama sekali untuk mengelola Ka'bah. Dan kehormatan mereka, orang-orang kafir Quraisy, kehormatan mereka dihapuskan. Sekarang dihina, sekarang tidak ada lagi orang-orang kafir Quraisy yang menguasai Ka'bah dan dikembalikan kepada fitrahnya, yaitu tempat untuk beribadah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila mengambil dari kita sesuatu, jangan terlalu dipikirkan, jangan kemudian membuat kita selalu berpikiran negatif, cari hal-hal positif yang ada di balik itu, hikmahnya, dan kita berharap pada Allah bahwa akan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu usaha kita mungkin bangkrut, atau satu teman kita hilang, atau mungkin kita banyak mengalami kerugian, maka yakinlah inna ma'al usri yusra. Sungguhnya setelah kesulitan-kesulitan itu akan ada kebaikan, kemudahan, ada berbagai macam kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mananya Al-Kautsar. Inilah yang dapat kita pelajari dari surat Al-Kautsar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.